Diam-diam bergerak, jet siluman F-35AS muncul di Azores. Sinyal perang ke Iran tak lagi tersembunyi. Ada pergerakan yang nyaris tak terdengar. Tak ada sirine perang, tak ada pidato darurat, tak ada deklarasi resmi. Namun justru disitulah letak bahayanya. Pesawat tempur siluman F-35A Amerika Serikat dilaporkan melakukan manuver di Azores, sebuah kepulauan kecil di Atlantik yang jarang sekali muncul dalam berita militer harian. Bagi publik awam, ini mungkin terdengar biasa. Namun bagi para perencana perang, Azores bukan titik netral. Ia adalah titik tengah strategis. Dan titik tengah dalam dunia militer hampir tidak pernah berarti kebetulan. Secara geografis, Azores berada di persimpangan jalur udara strategis antara Amerika Utara, Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Sejak era Perang Dunia hingga Perang Dingin, wilayah ini berfungsi sebagai hub logistik dan staging area, tempat persiapan bukan tujuan akhir. Ketika pesawat generasi kelima seperti F-35A muncul di sana, pesan yang dikirim bukan kepada publik. Pesan itu dikirim kepada lawan, dan lawan yang dimaksud saat ini tidak sulit ditebak. The US operates in the West Asia are considered to be within their strike range. The CENTCOM's headquarters at the Al Udeid Air Base in Qatar could be among the key targets. As Washington signals readiness, Tehran is signaling resistance, a batch of 1,000 drones delivered to multiple branches of its military. Tehran has deployed its drone carrier, the Shahid Bagheri, into the Persian Gulf, near the strategically vital Strait of Hormuz, in a direct counter to US's growing naval presence. As tensions escalate, Iran's army chief has sent a strong message. Any attack. Manuver ini terjadi di saat ketegangan regional dengan Iran meningkat. Bukan hanya antara Washington dan Tehran, tetapi juga melibatkan Israel, Inggris, Prancis, dan jaringan sekutu barat lainnya. Laporan-laporan intelijen menyebutkan bahwa koordinasi militer di balik layar sedang diperdalam. Bukan dalam bentuk latihan terbuka besar-besaran, melainkan dalam bentuk yang lebih sunyi, lebih berbahaya. Ketika beberapa negara menyusun daftar target bersama, itu bukan lagi diskusi teoritis, itu adalah tahap lanjutan dari perencanaan konflik. Even more consequential happening behind closed doors. According to Israel Hayom, citing a source familiar with the situation, the United States, working with Britain, France, Israel, and other partners, has prepared a coordinated bank of targets for potential strikes on Iran. This coordination suggests something deeper than symbolism. It points to no strike has been announced. Diplomacy still exists. Channels remain open. But militaries don't reposition fifth-generation fighter. F-35A bukan jet tempur biasa. Ia adalah platform dominasi udara, pengumpul intelijen, dan pembuka jalan serangan. Pesawat ini dirancang untuk masuk lebih dulu, menembus pertahanan udara musuh, memetakan target, dan membuka koridor bagi kekuatan lain. Artinya sederhana, jika F-35 bergerak, berarti skenario terburuk sedang dipersiapkan, bukan diimprovisasi. Tidak ada alasan memindahkan jet siluman bernilai ratusan juta dolar hanya untuk latihan rutin, apalagi ke lokasi seperti Azores yang sangat spesifik fungsinya. Dalam setiap konflik modern, ada satu fase yang jarang dibicarakan publik, yaitu penyatuan kerangka penargetan. Ini adalah proses di mana sekutu menyepakati target prioritas, menyelaraskan intelijen, menentukan ambang eskalasi, menghitung dampak politik dan regional. Jika laporan ini akurat, maka Washington, London, Paris, dan Tel Aviv tidak lagi bertanya apa yang mungkin terjadi, melainkan apa yang akan diserang jika tombol ditekan.
Dan yang lebih penting, siapa yang menekan tombol itu dan kapan? Secara resmi, diplomasi masih berlangsung. Pernyataan publik tetap menggunakan bahasa tenang, dialog, deeskalasi, stabilitas. Namun sejarah menunjukkan bahwa diplomasi dan persiapan militer sering berjalan paralel, bukan saling meniadakan. Dalam banyak konflik besar, justru fase paling berbahaya adalah ketika diplomasi masih terlihat aktif. Karena di balik meja perundingan, militer sedang memastikan bahwa jika diplomasi gagal, opsi lain sudah siap. Dalam konteks ini, F-35 di Azores adalah bahasa non-verbal, tekanan yang tidak diucapkan, peringatan yang tidak diumumkan. Iran bukan aktor naif. Tehran memiliki jaringan intelijen regional yang luas dan pengalaman panjang menghadapi tekanan Barat. Setiap pergerakan F-35, setiap penyelarasan target pasti dipantau dengan cermat. Bagi Iran, sinyal ini berarti dua hal. Serangan belum diputuskan, tetapi serangan sudah dipersiapkan secara matang. Dalam logika deterrence, ini adalah tahap di mana semua pihak diuji, siapa yang berkedip lebih dulu. Mengapa Azores, bukan Timur Tengah? Pertanyaan kunci lainnya adalah mengapa tidak langsung memusatkan kekuatan di Timur Tengah? Jawabannya sederhana dan dingin, fleksibilitas. Azores memungkinkan pergerakan cepat ke Eropa, Afrika, atau Timur Tengah, penyebaran kekuatan tanpa memancing eskalasi langsung, opsi mundur yang tetap menjaga tekanan. Ini adalah posisi menunggu dengan ancaman implisit, seperti tangan yang sudah berada di dekat pelatuk tetapi belum menariknya. Banyak orang masih membayangkan perang dimulai dengan ledakan. Kenyataannya perang modern sering dimulai dengan pergerakan sunyi, koordinasi intelijen, penyelarasan target, dan pesan yang hanya dipahami oleh para jenderal. Apa yang terjadi di Azores bukan headline besar, tapi justru itulah cirinya. Peristiwa paling penting seringkali yang paling sepi. Belum ada serangan, belum ada pengumuman, belum ada titik api yang terlihat. Namun semua elemen kunci sedang disusun. F-35 tidak berpindah tanpa tujuan, daftar target tidak disusun untuk arsip, koordinasi sekutu tidak diperdalam hanya untuk simbol. Ini bukan deklarasi perang, ini adalah peringatan tingkat tinggi. Dan dalam geopolitik, peringatan seperti ini seringkali diberikan tepat sebelum dunia berubah arah, entah menuju stabilitas rapuh atau menuju konflik yang tak lagi bisa dihentikan. Pertanyaannya sekarang bukan apakah sinyal ini serius, melainkan siapa yang akan salah membaca pesan tersebut. The pieces are moving quietly but fast. American stealth fighters are crossing the Atlantic. Allied capitals are coordinating targets. And Iran is back at the center of a military equation that can tip from pressure to conflict without warning. Far from Washington, and even farther from Tehran, a quiet signal has been sent. F-35A Lightning II fighter jets from Vermont's Green Mountain Boys. Targets. As Washington signals readiness, Tehran is signaling resistance. Iran's army has unveiled a new show of strength. A batch of 1,000 drones delivered to multiple branches of its military. Tehran has deployed its drone carrier, the Shahid Bagheri, into the Persian Gulf, near the strategically vital Strait of Hormuz, in a direct counter to US's growing naval presence. As tensions escalate, Iran's army chief has sent a strong message. Any attack from the US will be met with a crushing response. Tehran rejects talks with the US. It accuses Washington of negotiating under the shadow of military threat.